Temu lagi di Hot Room. Pak Reza, 1 minggu sudah berlalu, tapi Polda Metro Jaya belum mengungkapkan penyebab kematian. Menurut Anda kira-kira apa yang ditunggu oleh Polda Metro? Tolong jangan lebih dari 2 menit. Saya ingat Kapolda Metro Jaya mengatakan kurang lebih kita hanya butuh waktu 1 pekan untuk mengungkap kasus ini. Sudah lewat 1 minggu. Sekarang sudah masuk hari ke-6, praktis besok hari ke-7. Nah, menurut Anda kira-kira apa? Saya selalu membayangkan bahwa kerja polisi itu sesungguhnya secara umum ada 2. Satu, mengungkap sebuah peristiwa, dan yang kedua, menyampaikannya ke publik. Kenapa menjadi sangat penting menyampaikan ke publik? Karena kasus ini atau peristiwa-peristiwa lain itu sudah kadung menyedot perhatian halayak luar biasa besar. Menjaga perasaan keluarga? Termasuk menjaga perasaan keluarga. Perkiraan saya, ketika Kapolda Metro Jaya berani membuat estimasi 1 pekan selesai, maka boleh jadi hari ini sesungguhnya Polri atau Polda Metro Jaya sudah dapat simpulan. Tinggal lagi agenda kedua yang saya katakan tadi. Kalau bagaimana mengkomunikasikannya ke publik. Kalau itu misalnya bunuh diri, kenapa susah amat bilang aja bunuh diri? Kita masyarakat timur, Bang Hotman. Walau bagaimanapun saya yakin teman-teman di kepolisian juga mencari cara menyusun redaksional yang sebaik-baiknya untuk menenangkan masyarakat sekaligus untuk menenteramkan pihak Ibu keluarga. Hanifah, analisa Ibu gimana? Kenapa menunggu 1 minggu? Kira-kira kalau memang karena bunuh diri, apakah ada hal-hal sensitif yang dijaga oleh Polda, misalnya apa itu sampah yang dibuang takut mempermalukan keluarga atau gimana? Bisa jadi demikian, karena yang kita lihat sebetulnya ini kan bukan hanya masalah keluarga, tapi masalah institusi juga gitu ya. Jadi ada kemungkinan ada harus yang menyampaikan sesuatu dengan cara yang lebih kekeluargaan atau lebih baik lagi sehingga tidak membuat kegaduhan di publik. Karena kita tahu masyarakat sekarang udah jadi detektif semua. Jadi masyarakat sudah berspekulasi macam-macam sehingga mungkin dari pihak Kapolda akan keep ini dulu walaupun mungkin sudah ada ketentuan atau keputusan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Apakah tadi kan keluarga sudah mengatakan tidak ada indikasi apapun kehidupan almarhum itu normal. Apakah keluarga bakal terima kalau Kapolda mengatakan penyebabnya bunuh diri? Kalau sudah ada pembuktian, ya pasti harus menerima kan Bang Hotman. Apalagi tadi Pak Jenderal sudah menyampaikan banyak sekali poin-poin penting yang harus diperiksa lagi. Yang dari poin-poin penting itu, dari bukti-bukti itu, dari saksi-saksi itu membuat bulat ini sebetulnya terjadi seperti apa. Nah tadi keluarga sudah menyampaikan kami menyerahkan terhadap penyidikan dan penyelidikan ini. Artinya ketika sudah ada keputusan yang bulat, keluarga bisa menerima dengan cara yang baik. Ketika semuanya sudah terselesaikan oleh yang disampaikan oleh Bapak. Terima kasih. Kepada keluarga daripada korban. Halo? Ya, baik Bang Hotman. Kalau nanti misalnya Polda Metro Jaya mengatakan karena bunuh diri, kira-kira apakah itu akan diterima oleh keluarga atau akan protes? Kan Anda tadi mengatakan semuanya normal kehidupan dia, penyayang keluarga dan sebagainya. Kira-kira reaksi keluarga apa? Baik Bang, sebelum sampai menjawab ke arah sana, saya ingin koreksi beberapa hal Bang. Yang pertama, penguburan almarhum itu dilaksanakan keesokan harinya ya Bang, bukan di sore hari ketika almarhum ditemukan. Dalam rentang waktu itu Bang, keluarga sudah meminta untuk melakukan otopsi, menyikapi hasil visum yang sudah keluar sebelumnya. Ini supaya kita sama-sama melihat clarity lah dari kejadian ini sebenarnya apa sih yang sedang terjadi gitu Bang. Nah kemudian menjawab apa yang ditanyakan oleh Bang Hotman, kan sampai saat ini penyidikan juga belum selesai nih Bang, dan kita sama-sama kawal situasinya seperti apa. Jadi untuk saat ini kami tidak bisa berkomentar lebih lanjut mengenai andai-andai Bang. Kurang lebih begitu Bang. Kalau diminta untuk dibongkar ulang untuk diotopsi lagi, apakah keluarga akan mengizinkan? Hingga saat ini kami tidak menerima surat resmi Bang, atau belum menerima surat resmi. Misalnya nih kalau kira-kira reaksi keluarga gimana? Kami akan mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan dari pihak berwajib Bang, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali lagi, kami turut berduka cita, salam sama keluarga korban terutama istrinya. Pak Susno, coba disimpulkan ini semua. 1 minggu sudah berlalu belum ada diungkapan. Apa yang ditunggu oleh Polda Metro Jaya? Baik, saya memantau dari penyelidikan dan penyidikan. Kasus ini sebenarnya tidak sulit ya. Mengapa? Karena bukti-bukti forensik itu gampang semua dicari. Ada HP, ada sidik jari, ada CCTV, ada hasil daripada otopsi, kemudian
ada fisik jenazah. Makanya saya yakin bahwa Kapolda Metro tidak sembarang ngomong. Ya. Pimpinan tertinggi Polda sudah mengatakan kami butuh waktu 1 minggu gitu kan, selesai. Mungkin pada saat dia ngomong itu sudah sekian persen kesimpulan itu ada. Nah sekarang mungkin sudah lengkap. Gitu. Ada kita sebagai ahli hukum. Iya. Kalau memang ada melibatkan orang lain, misalnya terjadi pembunuhan, pasti sudah ada pemanggilan-pemanggilan. Ini kok nggak ada, silent. Iya, karena belum ada berita apapun melibatkan pihak ketiga. Berarti lebih mengarah ke bunuh diri. ya, kita tidak bisa ngambil kesimpulan ya. Kalau itu kita berasumsi ya. Nggak, Tetapi kan melihat kalau ada pembunuhan, pasti kan sudah mulai. Iya. Penyidik sudah turun ke lapangan. sudah mencari Ini kok nggak ada dan sebagainya. Ya tapi saya tidak boleh berasumsi bahwa ini bukan pembunuhan ya. Ya saya tapi sepertinya lebih menonjol ke arah bunuh diri atau gimana? Saya tidak berani mengatakan menyimpulkan gitu. Nanti Pengalaman Bapak gimana? ya kalau Kalau memang polisi itu tidak, kalau sudah ada petunjuk ini ke arah pembunuhan, polisi kan sangat gesit kan. pasti akan kemana-mana. Jelas Kirim lah. surat panggilan gitu kan? Ya nangkap lah bila perlu Ya, ini dipanggil nggak ada. kan. Nah nggak ada tapi kita tidak boleh menyimpulkan bahwa Kita ini andaikan misalnya tidak ada. Berarti Bapak sebagai jenderal kawakan bidang penyidikan kemungkinan besar bunuh diri. jangan Kesimpulan mereka. jangan begitulah nanti kan. Nah, ini kita kan analisa, kita nggak tahu mana yang benar. Jadi silakan masyarakat berasumsi melihat daripada penyidikan ini bagaimana, melihat penyidikan ini kan berkutit di barang bukti ini. Belum sampai penangkapan, belum sampai memanggil orang, belum sampai meminta orang-orang untuk dilarang pergi ke luar negeri dan sebagainya. Nah, hanya berputar di sini. Oke, kalau melihat perkembangan ini semua, kita waktu udah habis. Tolong dijawab satu kata. Sebagai jenderal kawakan bidang penyidikan, ini lebih condong dibunuh atau bunuh diri? Tolong hanya jawab itu, nggak usah analisa lagi. Saya tidak mengatakan condong bunuh diri, tetapi kemungkinan untuk segala ini ada. Dari segi pengalaman Bapak lebih condong ke arah bunuh diri. Tidak, saya katakan. Jadi apa dong? Saya tidak mengatakan bunuh diri bisa, kecelakaan bisa. Ya semuanya juga bisa dong. Iya, karena kita mengambil satu kesimpulan harus berdasarkan fakta forensik yang tidak terbantahkan. Oke, satu hal yang menarik adalah sampai hari ini sepertinya Polda Metro Jaya belum mencurigai pihak ketiga. Belum ada pemanggilan-pemanggilan. Maka yang harus dicurigai utama adalah apakah masuk di akal seseorang yang membunuh diri membuang sampah dulu, maka isi sampah tersebut perlu diumumkan oleh Polda Metro Jaya agar keluarganya tahu, agar semua publik tahu, cuma tentu dengan sangat bijaksana agar jangan menyakiti hati keluarga. Inilah Hot Room, misteri kematian dengan lilitan korban, dengan lilitan lakban. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 tiap malam hanya di Metro TV dengan hostnya yang lumayan ganteng. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.